Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari acara 5 yaitu siklus akuntansi usaha manufaktur. Latar belakangnya yaitu perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi kemudian menjual barang jadi tersebut. Nah, kegiatan khusus perusahaan manufaktur ini adalah pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau disebut dengan kegiatan produksi. Kemudian ada kegiatan utama dalam usaha manufaktur yaitu produksi, penjualan, dan administrasi atau umum. Di sini dapat dilihat bahwa usaha manufaktur lebih kompleks dibandingkan usaha dagang karena membutuhkan laporan pelengkap berupa harga pokok produksi. Jadi kemarin kita di usaha dagang hanya membeli barang yang sudah jadi kemudian dijual kembali, tetapi di usaha manufaktur ini perusahaan memproduksi barang itu dari bahan baku menjadi barang jadi kemudian dijual. Kemudian tenaga kerja dalam usaha manufaktur ada dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung yaitu tenaga kerja yang mengerjakan produk dan dibayar atas dasar unit produk yang dihasilkan. Itu contohnya yang langsung berada di dalam pabrik itu. Kemudian untuk tenaga kerja tidak langsung yaitu tenaga kerja yang bekerja di pabrik tetapi tidak langsung mengerjakan produk. Contohnya adalah mandor atau admin pabrik. Kemudian pembagian proses produksi yaitu ada dua. Yang pertama adalah berdasarkan pesanan, di mana HP produksi pesanan dihitung per pesanan, ya, yang mana HP produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya operasional produksi. Kemudian ciri-cirinya adalah proses produksi terputus-putus, contohnya yaitu percetakan dan catering. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan proses atau masa, di mana elemen HP produksinya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kemudian ciri-ciri dari proses produksi ini yaitu berjalan secara kontinu dan barangnya homogen. Kemudian tujuan dari acara 5, yang pertama memahami siklus akuntansi usaha manufaktur, yang kedua dapat menyusun laporan keuangan usaha manufaktur. Kemudian bagian pertama yaitu terkait harga pokok produksi, di mana harga pokok produksi ini dihitung sebelum harga pokok penjualan pada usaha manufaktur. Nah, harga pokok produksi adalah biaya yang melekat pada barang jadi yang diproduksi dalam suatu periode tertentu. Jadi di usaha manufaktur ini tadi kan mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, dalam prosesnya itu terdapat kegiatan produksi, di mana kegiatan produksi itu memerlukan biaya yang disebut harga pokok produksi. Kemudian ada 3 komponen harga pokok produksi. Yang pertama adalah harga pokok bahan baku karena tadi menggunakan bahan baku, yaitu biaya yang melekat pada bahan baku yang dipakai dalam proses produksi. Contohnya harga bahan baku, biaya angkut bahan baku, potongan, retur, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah harga pokok tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang melekat pada tenaga kerja langsung. Contohnya adalah upah atau gaji, uang lembur, tunjangan, iuran pensiun, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah biaya overhead pabrik, yaitu biaya yang melekat pada fasilitas fisik atau penunjang dalam proses produksi barang. Contoh biaya overhead pabrik yaitu 1. Bahan pembantu, kadang-kadang disebut bahan tidak langsung. Misalnya adalah perlengkapan pabrik yaitu mur, baut, dan pelito dalam perusahaan mebel. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang pekerjaannya tidak dapat diidentifikasi secara langsung dengan barang yang dihasilkan. Misalnya gaji mandor. Kemudian yang ketiga adalah biaya pemeliharaan dan perbaikan. Yang keempat, biaya listrik, air, telepon. Di sini dapat dilihat adalah contoh biaya overhead pabrik, yaitu biaya gaji pegawai produksi, biaya depresiasi
bangunan produksi, biaya bahan penolong, biaya listrik dan air, dan telepon, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah terkait klasifikasi biaya. Nah, berdasarkan fungsinya, yaitu dibedakan menjadi biaya produksi, pemasaran, dan administrasi umum sesuai dengan 3 kegiatan utama di perusahaan manufaktur. Kemudian berdasarkan hubungannya dengan volume, biaya tetap dibagi menjadi 3, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Nah, biaya tetap ini adalah biaya yang jumlahnya tetap dan tidak tergantung pada volume produksi. Kemudian biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume produksi. Kemudian biaya variabel adalah biaya yang sampai tingkat tertentu berubah secara tidak proporsional sehingga ada biaya yang bersifat tetap dan variabel. Contohnya adalah biaya listrik, di mana biaya listrik ini misalkan memakai lampu itu kan tidak berpengaruh terhadap proses produksinya atau volume produksi sehingga lampu itu biayanya tetap, kemudian mesin yang berhubungan dengan jumlah atau volume produksi sebagai biaya variabel. Kemudian yang ketiga adalah laporan keuangan usaha manufaktur. Dalam laporan rugi laba dilampirkan laporan harga pokok produksi. Kemudian dalam usaha manufaktur terdapat rekening persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan bahan habis pakai. Jadi di dalam usaha manufaktur ini terdapat 4 jenis bahan dan barang. Yang pertama yaitu bahan baku, kemudian barang dalam proses, kemudian barang jadi, dan bahan habis pakai. Kemudian alokasi biaya yaitu biaya dapat dipecah sesuai dengan objek tertentu. Dasar alokasi biaya tergantung jenis biayanya. Misalkan untuk alokasi penyusutan bangunan dapat dengan luas lantai. Kemudian penyusutan kendaraan berdasarkan kilometer pemakaian dan lainnya. Kemudian di sini ada rumus yang akan digunakan nanti pada saat latihan acara 5 ini, di mana yang pertama itu mencari harga pokok bahan baku. Harga pokok bahan baku ini didapatkan dari persediaan awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku. Kemudian selanjutnya mencari biaya produksi. Biaya produksi didapatkan dari harga pokok bahan baku yang telah dihitung tadi, ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik ini seperti contoh yang sebelumnya dijelaskan, ada biaya listrik, air, dan lain sebagainya. Kemudian didapatkan biaya produksi penjumlahan dari ketiga biaya ini. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencari harga pokok produksi, yaitu didapatkan dari persediaan awal barang dalam proses, karena dia harga pokok produksi sehingga barang yang dipakai masih barang dalam proses, kemudian ditambah biaya produksi yang didapatkan dari perhitungan nomor 2, kemudian dikurangi oleh persediaan akhir barang dalam proses, didapatkan harga pokok produksi. Kemudian setelah harga pokok produksi, kita akan mencari harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini didapatkan dari persediaan awal barang jadi, ditambah harga pokok produksi yang telah dihitung, dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Dan yang kelima itu mencari gross margin atau laba kotor yang didapatkan dari penjualan, dikurangi dengan harga pokok penjualan yang telah dihitung di perhitungan 4, kemudian didapatkan gross margin atau laba kotor. Sekian penjelasan acara 5 ini, semoga teman-teman dapat mengerti dan dapat mengikuti praktikumnya dengan baik. Terima kasih.